Selamat sore Pak, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri Immanuel Stefanus, NIM 19211413, Maria Yosefa Maulia, NIM 19211436, Maria Mete, 19211438, Dominika Violita, NIM 19211160. Kelompok kami mengambil contoh kasus PT Anugrah Putra Siantan. Perusahaan tersebut bergerak pada bidang industri manufaktur di Malang. PT Anugrah Putra Siantan dalam siklus produksinya sudah mulai menerapkan sistem produksi yang ramping dengan model just time, namun banyak hal yang harus diperbaiki oleh PT Anugrah Putra Siantan. Karena belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga sistem yang digunakan masih kurang, ini menyebabkan PT Anugrah Putra Siantan masih memiliki beberapa kekurangan pada kegiatan produknya. Nah, ada kasus siklus produksi. Yang pertama itu ada desain produk. PT Anugrah Putra Siantan memiliki kualitas desain produk yang baik. Dalam beberapa penelitian mengenai kualitas produk yang dihasilkan, yang kelompok kami baca, sebagian besar responden menyatakan bahwa produk full-time yang dihasilkan tidak pernah cacat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang akhirnya lebih mempengaruhi untuk mendorong keputusan pembelian mebel pada PT Anugrah Putra Siantan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa full-time menggunakan perwarnaan yang tahan lama pada desainnya yang kokoh. Yang kedua itu ada perencanaan dan penjadwalan. Nah, yang pertama sistem aliran produksi. Aliran produksi merupakan penggerakan proses transformasi dimulai dari bahan baku hingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Pada PT Anugrah Putra Siantan, sistem aliran produksi masih sangat banyak kekurangan karena perusahaan dalam sistem produksinya masih berdasarkan sistem tradisional, yaitu dengan menggunakan lot yang besar dan berproduksi secara terus-menerus. Hasil produksi tidak langsung dikirim pada agen, namun disimpan di gudang. Barang jadi dan hal itu belum tentu membuat barang tersebut keluar dari gudang. Barang jadi karena hasil produksi bukan berdasarkan permintaan daripada agen, sehingga menjadikan penumpakan barang pada gudang barang jadi. Namun pada PT Anugrah Putra Siantan dalam memasok bahan baku sudah sesuai dengan ukuran produksi dan dilakukan setiap hari, sehingga pada gudang bahan baku dan bahan penolong tidak terdapat penumpakan bahan dan bahan-bahan tersebut langsung digunakan saat produksi dan tidak mengakibatkan keusangan pada bahan-bahan produksi. Nah, yang kedua itu ada tata letak pabrik. Tata letak mesin dan peralatan yang diperlukan saat proses produksi. Pada PT Anugrah Putra Siantan, tata letak pabriknya masih berorientasi pada proses mesin dan peralatan produksi. Masih diletakkan dalam beberapa ruangan besar. Dalam satu ruangan, mesin dan peralatan produksi diletakkan tanpa ada sekat, sehingga seperti campur aduk, bahkan terdapat 3 ruangan yang terdapat mesin dan peralatan yang berbeda-beda, sehingga proses produk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan juga berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Karena produk PT Anugrah Putra Siantan memiliki produk bervariasi banyak, maka aliran produksinya menjadi rumit. Nah, yang ketiga itu ada pelatihan tim dan karyawan. Karyawan merupakan elemen terpenting dalam industri manufaktur. Walaupun saat ini sudah terdapat mesin yang canggih dalam melakukan proses produksi, namun dalam industri manufaktur tetap membutuhkan keterampilan dari para karyawannya. Pada PT Anugrah Putra Siantan, kegiatan pelatihan untuk karyawan hanya dilakukan sekali pada saat karyawan baru saja diterima kerja di perusahaan.
Setelah itu, tidak terdapat lagi kegiatan pelatihan untuk para karyawan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena jenis pekerjaan bagian produksi merupakan pekerjaan yang bukan terspesialisasi, yaitu setiap karyawan hanya menangani satu proses saja. Melihat kondisi perusahaan yang masih menerapkan sistem tata letak pabrik berdasarkan proses, sehingga setiap karyawan hanya dapat melakukan satu proses saja. Nah, yang keempat itu ada pemasok. Pemasok merupakan badan yang dapat menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan agar dapat melakukan proses produksinya dengan melakukannya perjanjian-perjanjian tertentu. Peran pemasok sangat penting karena proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar apabila ada masalah dengan pemasok, karena semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi sangat tergantung pada pemasoknya. Pada PT Anugrah Putra Siantan hanya memiliki beberapa pemasok saja yang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan untuk proses produksi. Salah satu pemasok berlokasikan sangat dekat dengan PT Anugrah Putra Siantan. Karena pemasok ini merupakan dari satu perusahaan sendiri, yaitu PT Natania Furtime. Biasanya PT Anugrah Putra Siantan membeli bahan MTV atau aluminium variasi sebagai bahan penolong pada PT Natania Furtime. Walaupun beberapa pemasok terdapat di luar kota, namun kota tersebut masih berdekatan dengan Kota Malang. Hal itu sudah diperbaiki pada PT Anugrah Putra Siantan karena sebelumnya bahan-bahan tersebut berasal dari pemasok yang lokasinya sangat jauh, bahkan harus impor dari luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada operasi produk. Yang pertama, pengendalian visul. PT Anugrah Putra Siantan sudah memenuhi persyaratan pada pengendalian visul. Pada setiap mesin-mesin yang digunakan untuk produksi pada PT Anugrah Putra Siantan, apabila terdapat masalah pada produksi, misalnya pada mesin potong, jika terdapat kesalahan seperti partikel atau MDF belum terpotong, maka akan terjadi penumpakan bahan pada mesin sehingga lampu dan bunyi pada mesin akan menyala dan proses secara otomatis akan berhenti. Nah, yang kedua itu ada Kanban Full System. Kanban Full System merupakan kartu pengendali produksi. Dengan menggunakan kartu-kartu pengendali produksi tersebut, maka akan lebih efektif dan efisien, karena para pekerja tidak perlu bertanya-tanya kepada kepala bagian produksi atau pekerja lain, karena semua keterangan sudah terdapat pada kartu Kanban. Pada PT Anugrah Putra Siantan sudah menggunakan kartu Kanban. Pada bagian produksi, setiap proses terdapat kartu mutasi atau kartu disediakan kertas label yang berlangsung dapat ditempel. Misalnya pada operasi pelapisan, setelah selesai melapisi bahan baku dengan paper atau plastik. Tiap-tiap bahan baku tersebut diberi kertas label sesuai dengan jenis dan ukuran produk yang akan diproduksi, serta terdapat keterangan proses apa yang akan dilakukan selanjutnya. Terdapat juga kartu-kartu untuk penunjang pengerjaan seperti SPK atau surat perintah kerja, laporan hasil kerja yang dibuat setelah penyelesaian setiap satu tipe barang, serta laporan harian mesin agar dapat memantau mesin digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, yang ketiga itu eliminasi kemacetan. Permasalahan utama dan sangat mempengaruhi proses produksi pada setiap perusahaan adalah adanya kemacetan. Kemacetan ini dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, dapat dikarenakan bahan untuk produksi belum ada atau masih dalam proses, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan produksi. PT Anugrah Putra Siantan sudah mencegah kemacetan dengan baik. Sebagai contoh, PT Anugrah Putra Siantan memiliki pekerja dalam bidang mekanik atau biasa disebut sebagai teknik mesin. Pekerja tersebut siap siaga apabila terjadi kerusakan pada mesin sehingga mesin dapat langsung diperbaiki dan tidak akan menimbulkan kemacetan dalam proses produksi. Selain itu, perusahaan memiliki bagian dari struktur organisasi untuk merencanakan dan mengontrol segala sesuatu kegiatan produksi.
Bagian tersebut adalah PPIC atau Planning Product Inventory Control. Dengan adanya PPIC ini, maka semua kegiatan produksi dibuat perencanaan terlebih dahulu sehingga kegiatan produksi dapat ditentukan dan juga mengawasi setiap kegiatan produksi agar sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, antara itu ada penghitungan biaya. Penghitungan biaya data yang berhasil kami temukan sebagai berikut. Biaya pengadaan raw material adalah Rp 80.000 dan untuk biaya penyimpanan perusahaan menetapkan 26%. Untuk kayu dengan line time 10 hari dan seperti stok 104,417 lembar untuk penerapan. Proses planning yang otomatis. Pemesanan raw material kayu yang optimal adalah 5,245 lembar. Persediaan rata-rata raw material kayu yang optimal adalah 2,623 lembar. Periode pemesanan raw material kayu yang optimal adalah 24 hari setiap bulannya. Lalu setup cost yang optimal adalah Rp 13,635 850 annual. Holding cost yang optimal Rp 13,635,80. Unit cost yang optimal untuk raw material kayu adalah Rp 2,466.000. Total seluruh biaya pengandalan dan penyimpangan yang optimal untuk raw material kayu adalah 3.306, 240.000 pemesanan kembali raw material kayu yang optimal jika sisa persediaan pada gudang berjumlah 27.167. Sehingga dapat disimpulkan dari data tersebut periode pemesanan raw material kayu yang optimal adalah 24 hari atau bulan. Persediaan rata-rata raw material yang optimal pada gudang adalah 2,623 lembar supaya holding cost atau biaya penyimpanan gudang tetap optimal serta untuk menghindari keterlambatan kedatangan raw material yang menyebabkan terganggunya proses produksi dan pemasaran barang jadi atau virgin. Berdasarkan analisis di atas, PT Anugrah Putra Siantan masih memiliki kekurangan pada siklus produksinya seperti tata letak pabrik yang masih bersifat tradisional, yaitu masih berdasarkan proses belum adanya pelatihan rutin bagi para operator pabrik. Sistem aliran produksinya yang masih rumit sebelum melakukan statistika produksi atau kontrol SPC, ukuran lot yang masih besar dan produksi secara terus-menerus. Sebaiknya PT Anugrah Putra Siantan menerapkan line produksi dengan baik. Dalam siklus produksinya, perusahaan harus memanfaatkan peluang menangkap bangsa pasar serta mengutamakan koordinasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak vendor dengan menerapkan prinsip-prinsip line produksi, maka sistem produksi PT Anugrah Putra Siantan dapat menjadi lebih efektif dan efisien, dikarenakan tidak adanya overproduksi, berkurangnya penumpakan, persediaan barang jadi maupun barang dalam proses, memiliki kualitas produk superior namun dapat meminimalkan biaya produksi, serta memiliki standar pengerjaan bagi para pekerja, sehingga dapat melakukan tanggung jawab dengan baik. Sekian dan terima kasih.